Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan materi dari video yang lalu, ya, di minggu yang lalu, masih pada bab tentang termokimia, yaitu bagaimana cara kita menghitung nilai dari perubahan entalpi atau delta H menggunakan rumus kalorimeter, gitu ya. Oke, sehingga dengan adanya video ini, saya berharap bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 supaya belajar kimianya, terutama pada bab termokimia, ya, teruntuk tentang kalorimeter bisa lebih terbantu dan tentunya jauh lebih mudah, gitu ya. Nah, baik, silakan disimak video pada hari ini. Saya akan memberikan latihan soal beserta penyelesaiannya. Oke? Baik, soal yang pertama, untuk menaikkan suhu air 500 ml, sebuah kalorimeter pada suhu 25 derajat Celcius berubah menjadi 30 derajat Celcius. Sebanyak 2 gram metana atau CH4 dibakar. Jika kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 10,5 Joule per derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka berapakah delta Hc dari CH4? Oke, karena yang ditanya delta Hc biasanya adalah perubahan entalpi pembakaran standar, gitu ya. Ingat-ingat, kalau standar maka harus dalam kondisi 1 mol, gitu ya, atau satuannya nanti adalah kilojoule per mol. Oke, baik, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama yaitu air 500 mili atau 500 gram, ya, dengan catatan rho-nya sama dengan 1. Oke, kemudian ada 2 gram metana dengan MR 16. Kemudian delta T-nya, nah perubahan suhunya, kalian bisa lihat dari sini 25 menjadi 30. Jadi berubahnya hanya 5 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian nilai C besarnya adalah 10,5, ya, kapasitas kalor, ya. Berarti C besar, kemudian C kecilnya adalah 4,2. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah delta Hc. Oke. Perhatikan kalau ada seperti ini, ya, 2 gram metana, maka cari molnya terlebih dahulu. Itu ya. Biar nanti tidak mengalami kesulitan, ya, atau kesalahan. Oke, kita cari molnya terlebih dahulu, yaitu mol dari CH4, gitu ya, didapat dari 2 gram dibagi 16, gitu ya. Baik, sama dengan 2 per 16 atau 0,125. Nah, karena yang diketahui di sini, kalian bisa lihat ada C besar dan ada C kecil, maka pakai rumus yang ini. Q reaksi sama dengan negatif dari Q miliknya air ditambah Q dari kalorimeter. Itu ya, karena di sini menggunakan air 500 mili. Oke, kalau sudah, maka seperti halnya yang sudah kalian pelajari di minggu yang lalu, rumusnya bisa kita uraikan, ya. Yang Q air adalah M air kali C kali delta T, sedangkan yang kalorimeter C besar kali delta T. Oke, angkanya tinggal kita masukkan, oke, yaitu 500 kali 4,2 kali ini kali 5, karena selisihnya hanya 5 derajat Celcius. Itu ya, ditambah 10,5 kali 5. Oke, maka kalau kalian hitung ketemunya seperti ini. Itu ya. Yang ini hasil kalinya adalah 10.500 Joule, sedangkan yang di sebelahnya adalah 52,5 Joule. Oke, maka kalau kalian jumlah, oke,
diubah ke kilo. Biasanya kan mau dijadikan kilo ya. Sehingga yang 10.500 jadinya 10,5. Sedangkan yang 52,5 jadinya 0,0525. Itu ya. Sehingga semuanya ketika dijumlah menghasilkan minus 10,5525 kilojoule. Oke, nah karena yang ditanya adalah delta Hc, gitu ya. Nah, maka perhatikan. Nah, delta H sama dengan Q reaksi dibagi molnya. Gitu ya. Nah, maka sama dengan Q. Saya langsung ke ini ya. Jadi Q reaksinya langsung yang ini minusnya diikutkan. Gitu ya. Tentu kalian masih ingat bahwa delta H, sekali lagi, mungkin di video yang lalu sudah saya berikan penjelasan atau belum, mohon maaf jika lupa, gitu ya, bahwa semua soal tentang kalorimeter itu pasti EXO, gitu ya. Jadi semua soal ya yang menggunakan kalorimeter itu pasti EXO. Kenapa? Karena suhunya berubah dari rendah menjadi lebih tinggi. Oke, sehingga kalau EXO, ingat-ingat Q-nya positif. Gitu ya. Kemudian di yang lalu sudah saya ingatkan, kalau ada tanda negatif, ini hanya untuk menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan oleh reaksi di dalam kalorimeter itu diterima oleh air dan kalorimeter. Gitu ya, sehingga tandanya ada minusnya. Sehingga kembali lagi ke sini, bahwa delta H karena reaksinya adalah eksoterm, gitu ya, maka delta H-nya bernilai negatif. Oke, bisa difahami ya. Sehingga Q reaksinya langsung kita ambil saja negatifnya, nggak apa-apa. Jadi minus 10,5525 kilojoule per nilai molnya, yaitu ini 0,125 mol. Oke, sehingga ketemunya adalah minus 84,42 kilojoule per mol. Baik, soal yang kedua. Dalam kalorimeter bom yang berisi 600 ml air yang bersuhu 25 derajat Celcius dibakar sempurna 962,8 mg gas butana. Oke. Setelah pembakaran selesai, suhu air dalam kalorimeter menjadi 40. Oke, perhatikan suhu awalnya 25, suhu akhirnya jadi 40. Gitu ya, sehingga selisihnya adalah 15. Oke. Kemudian diketahui nilai kapasitas kalorimeter adalah 800 Joule per derajat Celcius. Dan kalori jenis air nilainya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Berapakah delta Hc-nya? Itu ya. Di sini sudah saya berikan MR dari butana adalah 58. Oke. Baik, tipe soal ini sama seperti halnya di slide sebelumnya. Gitu ya. Tetapi sekali lagi kalian harus lebih teliti dalam mencermati soal. Oke. Nah, baik, sekarang kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Gitu ya. Baik, yang pertama airnya 600 ml ya, atau sama dengan 600 gram. Sehingga dianggap rho-nya sama dengan 1 karena dia air. Oke. Kemudian 962,8 mg butana. Oke, ingat ini miligram ya, berarti nanti harus dibagi 1000 terlebih dahulu, baru dibagi dengan 58. Oke, kemudian delta T-nya 15, dari sini ya, tahu ya, 40 dikurangi 25. Saya agak percepat, C-nya 800, yaitu ini, kemudian C kecilnya 4,2. Oke, nah yang ditanyakan adalah delta Hc-nya. Oke, baik. Seperti halnya tadi, kita hitung molnya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi dibiasakan, sekali lagi, kalau ada zat seperti ini, ya dihitung molnya terlebih dahulu.
Kenapa? Karena kalau di terakhir nanti kadang-kadang lupa atau kita bingung. Gitu ya. Jadi di awal diusahakan molnya dihitung terlebih dahulu. Oke, sehingga nah mol dari butana yaitu ini dibagi 1000 dulu ya. Makanya di sini 0,9628 dibagi 58. Hasilnya adalah 0,0166 mol. Kalau sudah, perhatikan, karena ini ada C besar dan ada C kecil, nah maka pakai rumus yang sama seperti tadi. Q reaksi sama dengan minus Q miliknya air ditambah Q dari kalorimeter. Sehingga sama dengan rumusnya dimasukkan. M miliknya air kali C kali delta T ditambah yang kalorimeter C besar kali delta T. Oke, kalau sudah, angkanya tinggal kita masukkan. Yang air adalah 600, C-nya 4,2 dari sini ya. C-nya 4,2 ini. Kemudian delta T-nya 15. Terus C besarnya 800 kali 15. Oke, sehingga ya ini sudah dihitung ya. Nanti kalian hitung kembali boleh ya. Sekali lagi boleh menggunakan alat bantu kalkulator ya karena kalian kan masih taraf belajar. Gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 37.800, sedangkan ya, yang 800 kali 15 adalah 12.000. Itu ya. Sehingga ketika dijumlah, yang ini jadinya 37,8 kilojoule, ada kilonya, yang 12.000 joule menjadi 12 kilojoule. Oke, sehingga sama dengan minus 49,8 kilojoule. Oke, nah karena yang ditanya adalah delta Hc, itu ya. Nah, ingat kembali di slide yang sebelumnya tadi, maka ya delta H sama dengan Q reaksi dibagi molnya. Itu ya. Nah, maka Q-nya adalah yang ini, minus 49,8, bagilah dengan 0,0166. Jadinya seperti ini. Minus 49,8 kilojoule, bagilah dengan 0,0166 mol. Oke, sehingga hasilnya adalah minus 3000 kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, delta H itu bisa didapat dari Q reaksi, ya, atau kalau di sekolah menggunakan Q sistem boleh, nggak ada masalah. Itu ya. Ya, Q yang direaksikan dibagi molnya. Itu ya. Sehingga nilainya yang ini 49,8. Oke, di depan sudah ada minusnya, dibagi 0,0166. Jadinya hasilnya adalah minus 3000 kilojoule per mol. Artinya apa? Bahwa setiap 1 mol dari reaksinya melepaskan energi sebanyak 3000 kilojoule. Oke? Baik. Soal yang ketiga, yang terakhir. Pada pembakaran karbon 6 gram dalam sebuah kalorimeter bom terjadi kenaikan suhu 3 derajat Celcius. Reaksinya seperti ini. Oke. Yang ditanyakan adalah kalori yang dihasilkan dari pembakaran 0,12 gram karbon jika kapasitas kalorimeternya adalah 10,8 kilojoule. Ya, sehingga kalorinya dihasilkan berapa joule. Oke. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Karbonnya ada 6 gram. Berarti massa karbon adalah 6 gram. Yang pertama. Kemudian delta T adalah 3 derajat Celcius. Kemudian massa karbon yang kedua adalah 0,12. Dan kapasitas kalornya adalah 10,8. Oke, kilojoule per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah kalor atau Q, tapi saat karbonnya berapa? 0,12 gram. Oke. Baik.
karena ini menggunakan kalorimeter bom, gitu ya, maka sedikit saya alihkan saja gambarnya. Sekali lagi ini hanya contoh ilustrasi, gitu ya. Saya menggunakan tabung Erlenmeyer, gitu ya. Sekali lagi ini hanya contoh, anggap ini kalorimeter bom, gitu ya. Sekali lagi anggap ini seperti kalorimeter bom, gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan kalorimeter bom, gambarnya mohon maaf terlalu besar, gitu ya. Sekali lagi ini hanya untuk ilustrasi. Oke, anggap ini yang pertama, ya. Di wadah yang pertama atau kalorimeter bom yang pertama itu isinya 6 gram karbonnya, gitu ya. Kemudian ada kalorimeter lagi yang kedua, ya, saya beri eh, nomor 2 biar mudah, tapi isinya cuma 0,12 gram. Oke. Nah, dua-duanya pasti menunjukkan kenaikan yang sama. Itu ya. Kenapa? Karena eh, yang semula isinya 6 gram, itu yang ditanya cuma 0,12-nya saja. Itu ya. Maka otomatis ya 0,12 itu kan pasti lebih kecil dari 6 gram. Oke, paham ya maksudnya ya? Sehingga kita cari dulu saat 6 gram itu energinya berapa. Baru pada saat 0,12 gram kita bisa tentukan energinya. Oke, maka dari sini caranya yang ini yang pertama ya sebagai penentu kita cari molnya terlebih dahulu. Mol karbon diperoleh dari 6 dibagi 12. Hasilnya adalah 0,5 mol. Oke, paham ya dari sini ya kita cari molnya terlebih dahulu. Kemudian perhatikan karena yang di soal hanya diketahui C besar, gitu ya, maka kita cari Q-nya berdasarkan Q kalorimeter, gitu ya. Sehingga Q sama dengan C kali delta T. Sama dengan C-nya adalah 10,8, delta T-nya adalah 3. Oke, hasilnya adalah 32,4 kilojoule. Oke, kalau sudah, oke, ini yang pertama ya, sudah selesai. Berarti ya, saat 6 gram energi yang dihasilkan adalah 32,4 kilojoule. Nah, sekarang kalau 0,12 gram, berapa energinya? Kan gitu. Oke, maka ini kita hitung molnya terlebih dahulu. Mol karbonnya diperoleh dari ini, 0,12 dibagi 12. Hasilnya 10 pangkat min 2 mol. Gitu ya. Perhatikan perbandingannya, yaitu 0,5 mol dapat energinya 32,4 kilojoule. Gitu ya. Kita tulis di sini 0,5 mol, Q-nya adalah 32,4 kilojoule. Berarti kalau 10 pangkat min 2, ya, maka Q-nya berapa? Kan gitu. Ya, sehingga Q-nya sama dengan 10 pangkat min 2 dibagi 0,5 dikalikan 32,4 kilojoule. Itu ya. Sehingga ya, ini hasilnya ketika dihitung ketemunya 0,648 kilojoule ya, tapi karena satuan yang diminta adalah joule berarti 648 joule. Oke, baik bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, baik inilah yang bisa saya berikan, yang bisa saya share pada kalian pada hari ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian ya supaya belajar kimianya teruntuk bab termokimia gitu ya pada subbab kalorimeter ya semakin mudah. Oke, dan jikalau ada soal yang mungkin kebetulan tipe-tipenya mirip gitu ya, nah maka kalian bisa menerapkan apa yang saya share pada hari ini disesuaikan dengan soal yang kalian dapat gitu ya. Baik, saya ucapkan selamat siang
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.